perkenalkan, beliau dari Kalimantan Timur. Bapaknya adalah Ketua DPW LDI Kalimantan Timur. Alhamdulillah berhijrah bersama kakak putrinya. Saat ini kakak putrinya berada di Bekasi. Kalau Mas Rasiman mana? Jawa. Cilacap. Cuman istri dan keluarga semua LDI. Kalau saya sendiri, saya Agimon Jati. Saya dari bayi di Pondok Pesantren Sumber Barokah. Dan jabatan saya kalau di LDI kemarin itu sebelum pamit itu di DPD LDI bidang antar lembaga. Sebetulnya saya familiar dengan bapak-bapak karena saya sering mendampingi Pak Pemana sebagai wakil sekretaris dan Pak Ibi sebagai wakil ketua untuk menjalin silaturahmi dengan MUI. Yang direkturnya Pak Mustafirin. Pak Mustafirin itu sudah seperti kakak saya sendiri lah. Ya, karena saya dari remaja aktif di kegiatan kepemudaan Islam Jamaah LDI, Pak Mustafirin sebagai pembina kami. Ketika berpisah daerah, kalau istilahnya kalau kami itu di Islam Jamaah itu daerah ya. Kalau di Kerawang ini ada 3 daerah, Karawang Timur, Karawang Barat, Cikampek. Pondok Sumber Barokah ini binaan 2 daerah, imam daerah. Imam itu amir daerah. Binaan 2 amir, Karawang Timur dan Karawang Barat. Saya dari kecil di LDI. Kalau di Islam Jamaah jabatan saya banyak Pak. Saya PG, saya IB itu usaha bersama. Saya di tingkat desa itu mungkin semacam kecamatan. Saya alumni desa. Saya pembina juga untuk remaja. Banyaklah Pak. Seiring waktu, ya alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kami sebetulnya sudah tahu, sudah paham, tapi jerat doktrin ini susah Pak. Jerat doktrin takfir ini karena udah setiap pengajian kan kita ditanamkan ya Pak. Iya, saya dari kecil itu luar biasa Pak. Meskipun sebetulnya saya sendiri itu saya enggak terlalu, saya aktif di dalam, saya pun aktif di luar. Kalau saya juga aktif di aktivis lingkungan hidup, ya. Aktivis dulu ada Karawang Info, Karawang Hidup, saya aktif di sana. Tapi tetap saya masih susah untuk keluar karena meskipun semua memberitahu saya lah tentang takfir gitu. Tapi saya, karena memang saya pribadi dan keluarga itu tidak takfiri gitu. Tidak terlalu ditakfir ya, tapi ya itulah. Seiring waktu mungkin yang membuat kami sekarang ini insya Allah Pak besar-besaran Pak untuk hijrah dari LDI itu besar-besaran setelah tahun 2018 ya. 2018. Setelah ulama-ulama besar LDI beliau dinonaktifkan. Tapi sebelum 3 ulama ini dinonaktifkan, kakak saya sendiri itu juga dinonaktifkan. Kakak saya Dr. Ihsan Muhyiddin saat ini di Singapura. Dulu sama beliau ini, kakak saya ini sama-sama istilahnya paku bumi. Ya. Ulamanya LDI sama dengan Ustaz Khalil Bustomi, sama dengan Ustaz Abdul Aziz Ridwan.
Cuman kakak saya di waktu itu ditugaskan di Singapura. Beliau 2017 dinonaktifkan. Dan selanjutnya para ulama ini dinonaktifkan juga. Nah dari situlah banyak yang tersadarkan. Ternyata banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Islam Jamaah ini. Karena memang sebelum proses dinonaktifkan ini beliau ini aktif, terutama diawali dengan beliau membuat ini halakoh tahfidz Quran. Beliau membuat program tahfidz Quran di LDI, digencarkan di program seluruh Indonesia. Nah dari situlah beliau masuk berdakwah. Saat turun ke tahfidz ini sambil menyampaikan ilmu ya, dari para ulama zuhur, tafsir dari ulama zuhur. Nah disinilah banyak tokoh-tokoh yang kritis, yang mau berpikir, ya, mubalik-mubaliknya, agnia-agnianya, ini baru sadarkan ada sesuatu yang salah. Akhirnya ya begitu beliau dinonaktifkan, sekarang rame-rame untuk hijrah. Memang beliaulah yang terus terang mendorong kami untuk hijrah dari aliran yang sesat. Kami tidak ini ya, mereka itu sebenarnya korban sama dengan saya waktu itu. Mereka adalah korban. Kami yang hijrah ini semua tidak ada kebencian sama sekali sedikit pun pada warga LDI. Yang ada kami itu kasihan karena mereka itu tersesat tapi nggak tahu, nggak menyadari, dan itu susah sekali untuk mendongkernya, itu susah karena setiap pengajian itu hanya doktrin. Sebetulnya doktrin dan doktrin sebetulnya. Alhamdulillah tahun 2019 bulan Maret 2022 kemarin bulan Maret saya menyatakan mundur dengan beberapa hujah yang saya sampaikan. Intinya saya nggak mau takfir, saya nggak mau menghukumi umat Islam, orang-orang yang sudah melaksanakan syahadah kepada Allah itu kafir. Jadi kami mengadu ke MUI, mohonlah ambil perhatian lebih kepada LDI. Kami paham Pak, saya juga dulu bekas pelaku Pak. Jadi LDI itu istilahnya Fatonah Bitungah Budi Luhur. Kalau keluar itu ya pura-pura baik, tapi ya. Jadi ya kayak kemana? Mungkin basic build itu baik gitu ya. Kami juga tidak inilah. Tapi ditanamkan di hati. Selain jamaah itu kafir sudah selesai. Sebetulnya pengertian jamaah kan baik kan? Persatuan Islam. Karena jamaah itu kebalikan dari firqah, syadda. Ya. Tapi amal mereka itu ditafsirkan jamaah itu berimam, berbaiat, bertoat. Baiat ini imamnya ya imam mereka. Kalau tidak berbaiat kepada imam mereka, kafir. Ya, pertama kita mendengar informasi yang akurat ya dari mantan jamaah Islamiyah ya, mengenai ajaran-ajaran yang berkembang dilaksanakan di dalam Islam Jamaah ya. Dan menurut beliau Pak Agung dan kawan-kawan ya, mereka mengakui sendiri bahwa ajaran Islam Jamaah itu menyimpang dari ajaran Islam, terutama mengenai paham takfiri, bahwa orang yang berbeda pendapat
dari kelompok Islam Jamaah dinyatakan kafir. Ini kan yang bahaya itu. Nah, itu apa yang saya sampaikan ini adalah paparan informasi dari beliau kan, dari beliau. MUI sifatnya menampung aspirasi, mendengar, menyerap informasi dari para mantan jamaah Islamiyah. Tindakan kelanjutan buat MUI untuk mengenai LDI gimana Pak? Iya, apa yang kita serap informasi hari ini nanti akan dibahas oleh para pengurus MUI bersama ketua umum untuk diambil sikap. Dari informasi yang kita serap hari ini, MUI akan mengambil sikap seperti apa LDI ini ya, khususnya yang di Kabupaten Karawang. Kalau memang nanti hasilnya bahwa ajaran Islam Jamaah itu dianggap menyimpang, yang akan kita sosialisasikan kepada umat yang ada di Kabupaten Karawang. Gitu tahap berikutnya. Jadi mungkin akan kita rumuskan beberapa poin-poin dari hasil pertemuan hari ini untuk diambil kesimpulan. Nanti kesimpulannya itu yang akan disosialisasikan kepada masyarakat, kepada umat yang ada di Kabupaten Karawang. Dan harapan untuk Saya mau nanya satu aja Pak ya, tentang berjalannya Islam Jemaah yang ada di Karawang itu berlokasinya di mana Pak, yang disampaikan barusan ini Pak? Yang tadi disampaikan itu kegiatannya di Teluk Jambe ya, di Sumber Barokah. Nah, karena beliau menyebut memang di Sumber Barokah di situ kegiatannya. Sebutnya. Sumber Barokah itu apa tuh Pak? Apa lembaga atau gimana Pak? Ya menurut beliau itu semacam lembaga pendidikan, semacam pesantren ya, Sumber Barokah. Iya. Ya. harapan untuk kedepannya MUI gimana Pak? Harapan kedepannya? Adanya ajaran-ajaran sesat. Iya. Oh iya, Sesat. tentu saja MUI berkepentingan untuk membentengi umat ini dari pikiran-pikiran, dari paham-paham yang sesat. Paham yang sesat itu adalah paham yang bertolak belakang dari ajaran Islam, karena paham yang sesat itu pasti akan menimbulkan konflik di antara sesama umat Islam khususnya dan sesama umat manusia pada umumnya kan gitu kan. Itu jadi MUI berkepentingan untuk membentengi pemikiran umat ini dari paham-paham yang menyimpang supaya kehidupan umat ini kan kondusif, harmonis. Itu saja. Ya, dengan Pak siapa ini jelasnya Pak? Haji Asep Najarudin, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Karawang. Alhamdulillah. Terima kasih.